what's up Gen Z? Welcome back to another episode of Talk with Salah, where the tea is hot, the thoughts are deep, and the vibes always unmatched. Dan di video kali ini, di episode kali ini, kita kedatangan tamu lagi. Siapakah? Kenalin namanya. Jujur kita tuh sama-sama nervous ya guys, berdua, karena baru pertama gitu. Oh, baru pertama? Ya kalau Oke. Ya, coba kenalin namanya deh. Oke, kita santai aja kayak orang lagi nongki gitu lah. Kamu pernah nongki kan ya? Ya pernah. Oke, bagus. Jadi namanya siapa dulu? Kalau namaku itu Azriel. Azriel. Ya. Azriel atau Azriel? Azriel. Nama Jadi panjang. cara aku enggak maksudnya cara aku bilangnya gimana? Azriel atau Azriel? Kalau itu bebas. Orang-orang kadang manggilnya itu Azriel. Azriel. Juga kadang ada yang manggilnya tuh Azriel. Oke, Azriel. Oke, nanti aku ngikut aja lah mau manggilnya siapa. Kan sama aja ya? Ya, sama. Oke. Kita kan, kamu tahu sendiri kita bakal ngebahas soal patriarki. Ya. Nah, oke, jujur, sebelumnya aku mau bilang makasih banyak karena kamu udah mau hadir. Ya. Iya, santai aja. Enggak mesti di situ saya mau jawab juga. Kenapa? Maksudnya saya jawab. Ya, saya juga berterima kasih karena sudah diundang. Iya, sama-sama. Oke, kayaknya kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya daripada kita kayak gugup segala macam. Iya. Oke, jadi kalau pertama kali yang ada di otak kamu, kalau kamu dengar kata patriarki itu apa? Kalau aku dengar kata patriarki itu pertamanya pasti yang muncul di dalam pikiran tuh hubungan rumah tangga. Anjir, hubungan rumah tangga? Iya. Kok bisa? Ya apa ya, karena banyak tuh nggak di misal di layar lebar layar lebar ya juga, bahkan ya di lingkungan sekitar kan pasti ada yang namanya patriarki, yang dimana di situ pasti di dalam hubungan rumah tangga. Oke. Contohnya gimana? Ya contohnya kayak apa ya, biasanya kan kalau dalam hubungan rumah tangga yang ada ya istilah patriarki itu kan pastinya kayak misal suami itu kerja segala macem gitu. Nah, terus urusan rumah itu istri yang mengurus. Nah, bahkan itu jarang ada kayak apa ya? Mungkin kalau orang-orang dulu ya, karena orang-orang dulu tuh kayaknya patriarki tuh pekat banget ya. Jadi benar. apa ya? Kebanyakan tuh seorang suami tuh lebih menyerahkan urusan rumah tangga ke si istri. Iya, benar. Kalau dari aku sendiri, patriarki itu kayaknya lebih apa ya? Kayaknya lebih baiknya ke contoh aja sih, karena aku nggak bisa mendefinisikan lewat bahasanya tuh kayak gimana kan. Jadi contohnya kayak yang tadi kita sempat briefing. Jadi sebelumnya kita sempat briefing dulu. Jadi patriarki itu lebih ke ketika ada si cewek ini, dia maksudnya dia tuh pingin banget bercita-cita, istilahnya kayak gitu lah. Punya cita-cita buat sekolah tinggi sampai sarjana, magister, segala macem. Terus habis itu mungkin ada tuh beberapa dari masyarakat sekitar, mungkin mereka bakal bilang kayak, ngapain sih kamu tuh sekolah tinggi-tinggi tuh buat apa? Ujung-ujungnya kan di dapur gitu kan. Oh iya itu kata-kata yang apa ya, sering banget sama nyelekit juga. Karena maksudnya tuh yang jadi korban omongan apa ya, omongan yang gak bener itu ya si cewek itu tadi ya kan. Itu juga kan kata-kata itu secara gak langsung bisa mematahkan mimpi-mimpi si cewek itu. Nah iya benar. Cewek itu lebih rentan buat dapetin kritikan, hujatan dari netizen, dari orang-orang di sekitar mereka gitu. Sebenarnya lebih dituntun untuk terus jaga diri. Even mungkin mereka ada banyak loh orang yang cewek yang mereka tuh udah jaga diri, udah ada yang mereka mungkin nutup auratnya, tapi masih tetap dapat catcallingan kan masih banyak ya. Banyak. Karena kadang apa ya, cowok itu
nggak cuman mandang ya gimana pun pakaiannya gitu sih. Kadang juga Dari itu wajah. iya dari wajah gitu loh. Berlaku Iya. juga kayak misal ya ada cewek gitu kan, Mm-mm. ceweknya cantik. Nah, si cowok ini itu sama teman-temannya. Nah, kalau cowok sama teman-temannya tuh pasti ya kayak gitu, kayak ada cewek. Nah, kayak Itu gitu. kayak cuma jadi bahan Jadi bahan ya apa ya kayak bahan circle doang kan bahan buat. circle doang. Iya, benar-benar. Cuman ya kadang ya circle cowok tuh apa ya kadang pembahasannya ya terlalu Iya, terlalu begitulah tinggi ya. dan nggak bisa diterima oleh otak wanita Ya, gitu. Apa ya? Kenapa cowok itu harus jokesnya itu sampai bener-bener wow gitu loh, iya, unexpected banget. iya, Kayak bahkan even jokes-jokes yang harusnya tuh nggak dimasukin, gimana ya bilangnya, kayak jokes kotor gitu ya. mm-mm, Itu mereka bisa bisa olah itu jadi candaan gitu loh. iya, di kayak apa ya kayak dinormalisasikan gitu. Iya. Oh, pernah nggak kamu ngerasa dibatasin karena gender? Kalau saya, kalau saya, kalau Kayaknya saya, kalau cowok jarang ada kayak ya kayak, kamu dibatasin ketat banget gitu ya. kalau kalau, duh, saya atau aku ya, aku deh. Iya, Kalau aku. kalau aku itu lebih dibatasinya karena umur sih. Kalau gender jarang. Karena kalau gender itu biasanya yang dibatasin kayak ya perihal gender itu lebih ke cewek. Benar. Dan Karena aku juga ngerasain itu. Ya, ya, jelas ya karena aku cewek ya. karena kayak apa ya rentan banget cewek itu terjerumus ke hal-hal yang ya semacam itulah gitu. Nah, itu tuh yang mau aku tanyain. Mm-mm. Kenapa orang-orang ketika udah denger, misal nih si cewek, contohnya aja ya kayak aku pakai baju yang kebuka nih. Oh ya. Ya kan? Itu salah satu contohnya tuh. Tapi misal jangan bilang baju kebuka deh, kayak celana pendek aja. Oh ya. Bahkan celana pendek, even celana pendek aja orang-orang itu mikir kayak ini cewek itu harusnya nggak usah, jangan pakai celana pendek karena rentan buat di catcalling sama cowok gitu kan. Ya. Padahal sebenarnya yang salah itu, kalau buat menurut aku sendiri ya, yang salah itu bukan karena si cewek yang pakai celana pendek, tapi karena ya cowok-cowok yang nggak bener itu gitu kan. Yang harusnya diubah tuh ya mindset mereka, cara mereka ngelihat cewek itu kayak gimana karena gitu itu, kan. karena ya apa ya sebenarnya kan meskipun pakai celana pendek tuh itu juga bagian dari fashion gitu kan. Iya, benar. Pertanyaan selanjutnya mungkin aku bakal bahas soal, menurut kamu cowok itu bakal yang paling dirugikan nggak dari sistem patriarki ini? Kalau menurutku enggak sih, karena bukan enggak sih, pasti ada, cuman tertutupi sama ya lebih banyak apa ya, lebih banyak ke cewek sih. Kalau kayak gitu, Iya, yang paling benar. dirugikan. Karena ya kata-kata yang tadi itu balik lagi kata-kata yang tadi. Iya, benar. Kenapa kok apa kadang ya bukan kadang sih banyak kata-kata kayak kenapa sih cewek itu harus berprestasi tinggi-tinggi karena kan sama aja nanti ujung-ujungnya di dapur. Nah, Iya. itu karena kata-kata kayak gitu itu paling banyak merugikan cewek. Iya, benar. Aku juga apa ya? Aku pengen banget ngebacain satu-satu sebenarnya contoh-contoh dari patriarki ini, karena mungkin dari mereka yang nonton, dari kalian semua nggak tahu apa ya, nggak tahu banyak lah soal contoh-contoh dari patriarki ini apa sih, selain cewek itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi gitu. Jadi mungkin kamu mau bacain dari yang mana ya? Kita baca dari yang ini deh, lingkungan keluarga deh. Yang lingkungan keluarga. Yes, dari yang nomor pertama ya. Oke, yang anak perempuan disuruh bantuin kerja rumah, sementara anak laki-laki dibebaskan karena dianggap nanti jadi kepala keluarga. Iya, ini kayaknya bener gak sih? Tapi aku nggak sampai kayak yang harus disuruh banget buat ngelakuin kerjaan rumah sih. Tapi ada aku dengar dari salah satu keluarga dari temanku. Jadi gimana ya bilangnya?
ya temanku punya keluarga gitu. Hmm. Anggap aja ibunya itu nyuruh anaknya buat kamu tuh harus bisa cuci piring. Oh. Terus ntar gimana nanti kamu kalau mau nikah gitu loh. Ya, Jadi benar. aku mikir kayak Benar. emang harus ya, maksudnya kayak apa ya, itu kan bukan suatu skill yang emang harus dipelajarin oleh semua cewek gitu loh. Maksudnya kan kalau menurut aku sih itu pilihan. Ya. Karena bisa juga kita nyewa asisten itu juga bisa gitu Ya, loh. nyewa asisten rumah tangga itu juga bisa. Iya. Nah, beberapa kata juga yang pernah aku dengar tentang ya kayak gitu juga. Iya. Itu tuh kata-kata kayak ke si cewek itu kayak kata kamu itu harus bisa masak. Karena nanti kan juga kamu yang masakin suami. Bener banget. Terus juga kata-kata apa ya? Oh, kalau misal kadang ada tuh cewek yang kayak kurang suka sama hal-hal yang di dapur. Misal kan kadang takut kotor gitu kan. Misal serbet gitu. Ya, serbet atau celemek gitu. Nah, kadang itu nggak suka tuh kan. Nah, muncul kata-kata gitu. Kamu aja lo megang ini aja nggak mau, nanti gimana kalau kamu sama suamimu, kamu harus bisa gini itu, kamu harus bisa gercep gitu kan. Bener. Tapi kalau semisal kamu nemu cewek yang kayak gitu gimana? Misal kamu secara ya sebenarnya itu waktu itu saya dengar dari orang tua cewek saya. Ya, dari orang tua cewekku. Oh, maksudnya orang tua cewek kamu itu bilang buat kamu tuh harus bisa gini gitu. Ya, itu terjadi sama cewekku. Oh. Iya, waktu itu. Jadi dia dibilangin pernah kayak gitu. Jadi waktu aku lagi ketemu sama cewekku kan itu. Nah, lagi ketemu tuh. Nah, dia disuruh bantu-bantu gini. Ya, memang dia orangnya tuh bisa dibilang, bukan bisa dibilang lagi, memang kadang tuh suka malas gerak gitu loh. Oke. Nah, iya benar. Karena terkadang tuh dia butuh waktu buat ngumpulin energi buat yang ngelakuin hal itu. Iya benar. Cewek emang gitu sih. Nah, di situ dia pernah dibilangin kayak gitu ya, dan di situ ada saya. Di situ ada aku. Gitu. Oke. Nah, di situ jawabanku tuh dalam pikiranku tuh langsung kayak, sebenarnya enggak sih. Kalau aku tuh sebenarnya ya bisa dibilang fleksibel lah gitu. Fleksibel apa sih? Ya pokoknya kalau misalnya ada hal yang harus dilakuin, itu enggak selalu harus dia. Kadang ya bisa aku bantu juga karena iya bener. Apalagi aku orangnya itu kadang kalau misalnya sama dia ya, aku tuh orangnya inisiatif. Ya, jadi Green Forest ya. Jadi ya nggak harus dia lakuin dulu, ya aku bisa bantu lakuin. Karena kan aku tinggalnya itu yang bertiga gitu kan, terus adikku kan cewek. Nah, aku sebagai anak pertama apalagi cowok, nah aku berusaha buat bantu mamaku, terus juga bantu adikku juga. Kok kayaknya emang gitu ya. Dari yang aku ada temanku juga yang dia itu anak pertama cowok, dan dia itu dididik orang tuanya buat ngebantu even itu pekerjaan rumah tangga gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa kalau anak terakhir cowok itu kayak biarin, ya udah bebas aja gitu loh. Itu apakah karena mereka mungkin, aku mikirnya sih karena anak pertama itu kan emang harus jadi contoh gitu loh. Itu memang biasanya ya gitu sih, karena kadang anak yang terakhir itu lebih ke disuruh ngelakuin apa yang kakaknya ngelakuin. Iya. Jadi ya kadang tuh misal anak terakhir itu kadang ngerasanya kayak, ngapain sih aku harus ngelakuin apa yang kakak aku lakuin gitu loh, kan aku bisa ngelakuin apa yang aku mau sendiri. Iya bener, agak bandel ya. Kebanyakan bandel sih, apalagi memang dasarnya kadang tuh misal 3 bersaudara nih. Nah, si bontot memang kadang bandel nih, bandel. Iya bener.
Jujur aku juga kayak, ya adikku juga kayak gitu jujur. Oke, sekarang kita ngebahas soal, oh my god, ini adalah topik yang aku suka banget, soal cowok gak boleh nangis. Apakah itu benar cowok gak boleh nangis? Bener gak? Kalau menurutku enggak sih, karena setiap orang Manusia lah ya. karena setiap orang pasti punya titik lemah lah, Iya titik benar rendah benar juga. benar. Karena aku pernah kayak gitu. Ya apa? Guruku sendiri juga. Iya. Nah, bilang gak apa-apa nangis, karena nangis itu nggak bikin kamu lemah. Yes, benar Nah, benar banget. nangis itu cara mengekspresikan perasaan. Oh yes, keren. Iya sih, karena kan menurut aku juga emosi tuh kayak bom waktu gitu ya. Kalau misal ditahan terus-terusan itu kan mungkin suatu hari nanti bakalan kayak tiba-tiba meledak aja gitu, Ya, terus akhirnya ngerugiin sekitar juga gitu. Tapi kalau di lingkungan keluarga kamu, cara orang tua kamu ngedidik itu gimana? Apakah kamu dibebasin untuk berekspresi, kamu dibebasin buat ngungkapin emosi-emosi kamu, atau ditahan? Ini sih lebih ke apa ya? Kalau aku sendiri yang mau nangis di depan keluarga aku tuh ngerasa kayak malu gitu loh. Masa aku sebagai anak pertama apalagi cowok itu nangis gitu. Tapi pernah waktu aku nangis itu nangis sendirian. Yes. Ya aku tuh kalau misalnya nangis sendirian tuh bisa. Cuman kalau pernah sih waktu itu kegap sekejap sama mamaku gitu loh. Kegap sama mamaku. Gitu. Ya, lo kamu kenapa nangis gitu? Nah, di situ aku tambah nangis. Karena memang niatnya itu nangisnya itu sendirian. Nah, apa ya di situ ya apa ya nggak menyangka kalau misalnya mamaku tuh bakalan dateng gitu loh. Karena kalau aku sendiri mau di hadapan mamaku tuh memang apa ya mau terlihat kuat aja gitu loh. Iya benar. Memang apa ya jarang menunjukkan sisi lemah gitu. Jadi jarang banget lah nangis di depan mamaku. Oke, tapi pernah nggak kamu mungkin waktu kamu nangis itu mama kamu tuh kayak bilang yaudah nggak apa nangis aja gitu. Iya itu pernah kayak gitu. Berarti nggak apa-apa dong. Berarti nggak ada pembatasan kamu tuh nggak boleh nangis itu enggak ya? Karena memang jujur ya mamaku tuh apa ya ngebebasin anaknya itu mengekspresikan dirinya. Cuman memang kadang mamaku tuh ngedidiknya itu agak keras lah ya gitu. Karena memang apa ya karena punya niat sendiri biar aku sama adikku tuh kuat menghadapi dunia di luar sana. Keren banget, iya benar-benar. Kayaknya apa ya? Ya pasti setiap orang tua mau yang terbaik kan ya buat anaknya. Kamu ngerasa nggak kayak ini kayaknya orang tua aku nih pakai metode VOC parenting nih? Iya pernah. Emang gitu ataukah kamu cuma ngerasa doang? Kadang ngerasa kayak gitu sih. Kayak apa ya? Kalau misalnya apa tuh? Kalau sesi apalagi bentar lagi kan sesi ujian itu kan. Itu disuruh apa ya? Ya jangan banyak main HP, terus juga disuruh banyak belajar, sedangkan ya benar. Aku tuh anaknya bukan yang tipe apa? Belajarnya itu langsung dari buku langsung nyantol di kepala tuh enggak. Jadi harus ngerjain latihan soal gitu. Ya, jadi bukan metode belajar yang kayak gitulah. Bukan yang baca. Bukan yang baca. Tapi secara langsung ngepraktekin gitu. I see. Nah, sedangkan ya apa? Ya sebenarnya diimbangin sih antara main HP atau belajar kan. Dan juga kadang di HP juga kan bisa mencari ya kayak ya bisa jadi metode belajar juga di HP. Iya benar. Cuman kadang ya sering dibilang kayak kamu tuh banyak main HP kayak gini lah. Kan nggak harus buku secara fisik gitu kan? Secara fisik. Iya benar. Oke, kalau kita ngebahas soal ini, aku mau kasih kamu pilihan ya, ada 2 pilihan. Kalau kamu disuruh milih, nanti kamu di masa depan mau pilih cewek yang
punya karir yang bagus. Hmm. Ya nggak harus karir yang bagus sih, maksudnya ya pokoknya intinya adalah cewek karir atau cewek rumah tangga. Kamu mau pilih yang mana? Oh my god, ini deep sekali. Kalau itu apa ya? Ini Sebenarnya dalam artian gini ya, cewek karir tapi dia nggak bisa masak. Cewek rumah tangga itu dia udah pasti udah jago masak, jago ya pokok intinya pekerjaan rumah tangga, tapi dia nggak bekerja aja gitu. Aduh, apa ya? Kalau aku lebih menyesuaikan sih. Menyesuaikan itu gimana maksudnya? Ya, kalau misalnya ya kayak tadi tuh, misalnya dia cewek karir, nah tapi nggak bisa masak. Nah, aku bisa nyesuaiin karena aku kan dididik sama mamaku ini tuh ya apa maupun belajar juga masak. Kadang aku ikutan, ikut bantuin juga. Jadi kalau misalnya dia wanita karir tapi nggak bisa masak, nah aku bisa gantiin bagian pekerjaan masak. Itu. Tapi kayaknya kalau secara realistisnya, kalau kamu ngelakuin itu tiap hari kayaknya nggak bisa deh. Emang bisa ya? Ya itu tergantung gimana ya cara cowok yang bisa masak itu ngejalanin itu. Kan bisa tuh kalau cewek itu nggak bisa masak kan bisa diajarin dulu. Ya. Kan bisa diajarin. Benar. Kan bisa diajarin buat masak, misal masak bareng. Nah, kayak gitu kan basic-basicnya aja lah ya. Masak mie gitu. Masak mie, masak telur gitu. Nah, iya, benar. Apa ya? Ya kayak yang tadi itu menyesuaikan. Karena cewekku sendiri tuh dia punya prestasi. Nah, dalam hal rumah tangga dia juga bisa, cuman kalau misal ngurusin yang lain ya, misal pekerjaan rumah tangga dia tuh bisa bantuin semua kecuali masak. Nah, kalau masak aku bisa masak, jadi aku bisa buat bantuin lah gitu. Kadang ya juga kalau misalnya apa ketemu tuh kadang ya apa pernah ngerencanain buat masak bareng. Ih, lucu banget sih itu. Pernah waktu itu bikin ya ramen Hex. Cooking date ya, lucu sekali. Masih bacanya ramen apa? Ramen ramen kan? Ramen ini loh yang diracik gitu. Indomie. Apa ramen homemade? Ya? Hex. Iya kan? Hex deh. Aku kurang dalam. Aku nggak pernah sih. aku lebih ke kurang dalam apa ya menyampaikan dalam bahasa Inggris sih. Iya, kayaknya karena emang kamu tuh karena mungkin karena kamu males buat belajar bahasa Inggris atau karena kamu mungkin belum dapet timingnya gitu. Ya kalau aku sih apa ya, kayak bahasa Inggris nih kayaknya rumit banget gitu. Oh iya. Ya kalau pendapatku sendiri, kalau menurutku sendiri. Tapi ya yang paling aku keselin adalah ketika cowok kayak kamu tadi bantuin kerjaan rumah tangga, terus habis itu masak, nyoba-nyoba masak, itu pasti bakal dibilang keren banget nih cowok bisa semuanya gitu ya kan. Tapi kalau cewek nih masak, ya pasti dibilang kayak itu kewajiban, itu udah tugasnya sih, biasa aja gitu loh. Kayaknya kalau misalnya aku ada di posisi aku dalam lingkup rumah tangga, terus habis itu dihadapin sama pilihan kayak aku harus masak, aku harus bisa cuci piring, aku harus bisa cuci baju, aku nggak kuat sih. Aku kayak aku nggak bisa gitu loh. Kalau aku di situ lebih ke membagi tugas. Iya, itu 50-50 sih. Jadi misal kalau dia bisa bisa ngelakuin pekerjaan nyetrika, nyetrika baju atau nyuci baju, tapi dia gak bisa masak, dia ya pokoknya ada hal yang gak bisa, ya aku menyesuaikan itu, aku bakalan yang ngelakuin. Nah, bener. Kayak kita sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya. Langkah kecil yang bisa dilakuin anak muda buat ngelawan sistem patriarki. Wow. Mungkin dalam lingkup pacar ya sekarang. Kayaknya benar kata kamu tadi gak sih yang ngebuat balance? Ya itu. Nah itu juga tergantung sama orangnya. Nah kadang nih kan misalnya si cowok ya nyuruh si cewek buat ngelakuin ini itu gitu kan. Nah si cewek ngerasa kayak apa ya, kok ini aku semua sih gitu. Nah
si cewek itu punya hak buat dia yang apa ya, dia ngungkapin perasaannya kayak Iya, kok aku disuruh ngelakuin ini semua, kamu bagian yang mana gitu. Benar. Kalau dalam contoh cowok nggak boleh nangis, kamu mau sampein apa ke cowok-cowok di luar sana? Mungkin kamu bakal bilang kayak nggak apa-apa buat nangis gitu. Buat cowok itu kalian bebas buat mengekspresikan diri kalian. Benar sekali. Sama kayak cewek kan juga bebas tuh, kadang ya mau nangis sendirian, mau nangis ke temen, itu bebas. Dan juga memang kadang di pertemanan tuh banyak cowok-cowok tuh nganggep kayak ngapain sih nangis cuman gitu doang. Nah, tapi pasti ada sosok temen yang kayak kamu kenapa, sini cerita. Nah kayak gitu pasti apa ya, ada ya temen yang ngerangkul lah gitu. Tapi kamu lebih prefer mana? Lebih prefer kamu nangis didampingin sama temen atau kamu nangis sendiri? Kalau apa ya, kalau sepengalamanku yang pernah aku alamin, aku pernah ya lebih sering ke nangis sendiri sih, karena kalau nangis di depan temen tuh kayak awkward gitu ya. Iya. Kok yang biasanya aku tuh orangnya kayak ceria. Oh iya, bener. Bukan ceria sih, kayak mungkin di depan mereka kamu di depan mereka tuh fine-fine aja ya, gitu. fine-fine aja, ketawa-ketawa gitu kan. Bahkan ya aku tuh biasanya yang apa ya, ngasih lelucon gitu. Iya, bener. Kok tiba-tiba aku nangis gitu. Jadi aku ngerasa kayak kok tumben banget aku nangis di depan mereka gitu. Jadi kayak ngerasa nggak pantas gitu. Tapi yang paling sering aku orang yang ditujukan buat aku nangis itu ke guruku, curhat cerita apa hari ini tuh ada apa, terus apa yang pernah aku lakuin tuh yang di luar sana, di luar sekolah. Aku ke orang tua aku tuh lebih ke menguatkan diri, kayak aku apa ya, pengen terlihat di depan orang tua aku tuh udah aku kuat gitu menghadapi semua itu. Cuman ya beberapa kali aku nangis di depan mereka, aku merasa lega. Karena apa ya, jarang banget aku nangis di depan mereka. Jarang juga ditanya kayak hari ini ada apa, kamu hari ini ada ini enggak, kamu kenapa. Nah jarang gitu. Nah kalau semisal ini juga nyambung ke pertanyaan terakhir ya. Kalau semisal kamu dapat kesempatan mungkin di sela-sela waktu kamu waktu di rumah sama orang tua kamu mau bilang apa ke orang tua kamu soal kayak ini kok jadi segmen sedih ya nanti? Tapi kamu nggak sedih kan ya? Biasa aja sih. Oke, bagus. Kamu mungkin mau nyampain apa gitu ke orang tua kamu kayak supaya seenggaknya next time-nya kamu tuh lebih leluasa buat cerita, meski kamu ngerasa kayak nggak bisa, aku tuh harus terlihat tangguh, tapi sometimes pasti ada waktunya kamu tuh mau nggak mau harus cerita ke orang tua kamu gitu. Karena mereka yang menurut aku mereka yang berhak lebih dulu tahu kan. Iya. Kalau aku tuh apa ya, kadang apa ya, kalau aku ke orang tua aku lebih ke mendem sih. Ya dipendem ya, kayak apa ya, kadang beberapa kata yang dari orang tua aku tuh memang bikin aku mendam perasaan itu. Iya. Oh my god. Oke. Oke, itu aja. Thank you so much udah datang. Ya terima kasih juga karena sudah diundang di sini. Sama-sama. Nggak expect ya pasti kamu. Nggak expect. Oke. So segitu dulu video dari aku, dan saksikan buat next episode-nya karena pasti bakal ada topik yang seru-seru juga pastinya. Dan kenapa? Iya. Kalau ada kata-kata yang kurang dipahami ataupun ada salah kata, aku mohon maaf karena ya klarifikasi ya. Klarifikasi nih. Karena apa ya, aku jujur ya nervous. Ya juga. Juga aku kalau udah nervous pasti belibet ngomongnya. Dan juga kadang ada buntu-buntunya. Iya, normal kok. It's normal banget. Ya, jadi ya maaf. Maafin aku juga ya guys. Oke, bye-bye.